Bayangin ini, kamu bangun pagi, buka HP, dan tiba-tiba ngerasa hidup orang lain jauh lebih jadi dibanding kamu. Mereka udah sukses, udah punya arah, udah kelihatan menang. Sementara kamu masih ngerasa stuck, masih bingung, masih ngerasa kayak jalan di tempat. Dan yang paling nyebelin, kamu tahu kamu punya potensi, tapi entah kenapa kamu nggak jalan. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Dan yang lebih penting, itu bukan akhir cerita kamu. Self-improvement itu bukan soal jadi sempurna. Bukan soal bangun jam 5 pagi tiap hari. Bukan soal minum kopi hitam sambil baca buku tebal biar kelihatan keren. Self-improvement itu tentang jadi versi kamu yang sedikit lebih baik setiap hari. Sedikit aja. Nggak harus langsung berubah drastis. Karena masalah terbesar kita bukan kurang motivasi. Tapi terlalu banyak mikir tanpa aksi. Kita nonton video motivasi. Kita save quotes inspiratif. Kita bilang, besok gua mulai. Tapi besoknya, balik lagi ke kebiasaan lama. Kenapa? Karena perubahan itu nggak nyaman. Otak kita didesain buat cari aman. Cari yang familiar, cari yang gampang. Makanya scroll TikTok 3 jam itu terasa ringan. Tapi baca buku 10 menit aja terasa berat. Bukan karena kamu malas, tapi karena otak kamu belum dilatih. Sekarang denger ini baik-baik, kamu nggak perlu jadi orang lain buat sukses. Kamu cuma perlu berhenti jadi versi lama dari diri kamu. Versi yang suka nunda. Versi yang overthinking. Versi yang takut mulai. Karena jujur aja, yang nahan kamu bukan keadaan, tapi kebiasaan kamu sendiri. Mulai dari hal kecil, serius, jangan nunggu mood. Jangan nunggu waktu yang pas. Karena waktu yang pas itu nggak pernah datang. Yang ada cuma kamu yang mutusin buat mulai. Contoh simple, kalau kamu pengen lebih produktif, nggak usah langsung target 10 jam kerja. Mulai dari 25 menit fokus, tanpa gangguan, tanpa HP. Kelihatannya kecil, tapi itu jauh lebih powerful daripada rencana besar yang nggak pernah dijalanin. Self-improvement itu kayak gym. Hari pertama kamu nggak langsung angkat beban berat. Kamu mulai dari ringan, pelan, konsisten. Dan yang berubah bukan cuma badan kamu, tapi mindset kamu. Sekarang kita ngomongin hal yang jarang orang bahas. Disiplin. Banyak orang mikir disiplin itu harus keras, harus ekstrem. Padahal, disiplin itu bukan tentang memaksa diri terus-terusan. Disiplin itu tentang bikin sistem yang bikin kamu nggak perlu mikir lagi. Contoh, kalau kamu pengen rajin olahraga, jangan cuma niat. Siapin baju olahraga dari malam. Tentukan jam fix. Bikin semuanya jadi otomatis. Jadi kamu nggak perlu debat sama diri sendiri tiap hari. Karena kalau kamu ngandelin motivasi, kamu bakal kalah. Motivasi itu naik turun. Tapi sistem, itu yang bikin kamu jalan terus. Sekarang kita bahas musuh terbesar kamu. Overthinking. Kamu terlalu banyak mikir. Mau mulai dari mana ya? Takut gagal gimana? Nanti kalau jelek gimana? Stop. Kamu nggak butuh jawaban buat semua pertanyaan itu. Kamu cuma butuh mulai. Karena kejelasan itu datang dari tindakan, bukan dari mikir doang. Dan ini yang penting banget. Gagal itu bukan musuh. Gagal itu bagian dari proses. Semua orang yang kamu lihat berhasil sekarang pernah gagal. Bedanya, mereka nggak berhenti. Mereka belajar. Mereka lanjut lagi. Sementara kebanyakan orang berhenti di satu kegagalan. Dan akhirnya nggak pernah tahu seberapa jauh mereka bisa pergi. Sekarang bayangin ini. Kalau kamu improve 1% setiap hari, kedengarannya kecil kan? Tapi dalam 1 tahun, hidup kamu bisa berubah total. Bukan karena satu momen besar, tapi karena konsistensi kecil yang kamu lakukan setiap hari. Dan ya, perjalanan ini bakal sepi. Nggak semua orang bakal ngerti kamu. Nggak semua orang bakal support kamu. Bahkan, kadang orang terdekat kamu sendiri nggak percaya sama perubahan kamu. Tapi nggak apa-apa, karena ini hidup kamu, bukan hidup mereka. Kamu nggak perlu validasi dari orang lain buat mulai berubah. Yang kamu butuhin cuma satu hal, keputusan. Keputusan buat bilang, gue capek jadi versi yang ini. Dan mulai hari ini, kamu jalan. Pelan nggak apa-apa. Yang penting, maju. Dan kalau hari ini kamu ngerasa lelah, ngerasa nggak ada progres, ingat ini. Kamu lagi proses. Nggak semua hasil itu langsung kelihatan. Kayak tanaman. Akar tumbuh dulu, sebelum daun muncul. Jadi jangan berhenti. Hanya karena kamu belum lihat hasilnya. Terakhir, jangan bandingin hidup kamu sama orang lain. Kamu nggak tahu perjuangan mereka. Kamu nggak tahu apa yang mereka lewatin. Fokus aja sama jalan kamu sendiri. Karena satu-satunya orang yang harus kamu kalahin adalah diri kamu yang kemarin. Jadi mulai sekarang, kurangin alasan.
Kurangin nunda, kurangin overthinking, dan mulai gerak. Sekecil apapun itu, karena hidup kamu nggak berubah. Karena kamu nunggu. Hidup kamu berubah, karena kamu mulai. Dan mungkin ini saatnya